kredit pemerintah. Terutama yang baru untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kalau tadinya perlakuannya itu berbeda Bapak Ibu. Kalau sekarang disamakan melalui PMK ini, perlakuannya menjadi sama untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat. Jadi tidak ada perbedaan lagi apakah itu instansi vertikal yang memakai kartu kredit pemerintah pusat atau Pemda, instansi Pemda yang memakai kartu kredit Pemda, dan juga kalau ada desa yang memakai kartu kredit khusus untuk pemerintah desa, disamakan tata cara pemungutan pajaknya. Ini sistematikanya, kemudian kita lanjut saja. Kalau dari tadi kita bilang instansi pemerintah itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau di PMK 59 pasal 1 angka 18, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Kalau dia di situ sudah jelas disebutkan bahwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Apa itu? Yaitu instansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Jadi mudahnya mungkin kalau untuk instansi itu yang punya DIPA atau DPA, ya itu yang dia disebutkan bahwa itu adalah instansi pemerintah dan itu yang bisa diberikan NPWP oleh DJP. Pada PMK ini dan PMK 231 yang lama sama peraturannya bahwa untuk instansi pemerintah itu kalau dia belum terdaftar atau ada perubahan atau ada peleburan instansi atau ada perubahan nama instansi, bisa mendaftarkan diri kepada KPP atau KP2KP terdekat yang melakukan untuk instansi pemerintah pusat, kepala instansi pemerintah pusat, KPA-nya, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atau yang mewakili. Bisa Bapak Ibu. Untuk daerah sama kepala instansi pemerintah daerahnya atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atau yang mewakili. Kemudian untuk pemerintah desa itu sama, perangkat desanya Bapak Ibu bisa melaporkan kepada KPP untuk diberikan NPWP. Sebentar Bapak Ibu, ada kendala. Baik, kita lanjutkan. Untuk instansi pemerintah tersebut akan diberikan NPWP di tempat kedudukan atau di wilayah KPP yang masuk ke wilayah kerjanya, dan tidak ada NPWP cabang, Kemudian apabila ditemukan data bahwa Bapak Ibu sekalian ada instansinya yang lebur atau ganti nama atau ada pembuatan baru dan belum dilaporkan kepada DJP untuk diterbitkan NPWP, maka DJP dapat menerbitkan secara jabatan. Ini seperti yang kemarin NPWP instansi pemerintah itu dihapus semua, kemudian diterbitkan baru oleh DJP. Itu dasarnya PMK 231 2019 yang sekarang diubah.
Oke, slide berikutnya. Ada peraturan baru yang diatur di PMK 59 Bapak Ibu, yaitu PKP instansi pemerintah. Aturan ini sebenarnya sudah berjalan lama ya, sekarang tapi dipertegas kembali di PMK 59. Untuk instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, kecuali pengusaha kecil, yaitu yang penyerahannya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau di diagram ini ada instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nilainya di atas 4,8 miliar per tahun, itu dia wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya. Spesifiknya, instansi pemerintah seperti apa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP itu adalah BLU atau BLUD yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan penyerahannya di atas 4,8 miliar per tahun. Ini sudah saya jelaskan di depan tadi, Bapak Ibu. Apabila ada Bapak Ibu instansi pemerintahnya yang berubah datanya, berubah namanya, atau kemudian merger menjadi satu, atau dia dihapuskan instansinya begitu ya, itu bisa Bapak Ibu melaporkan kepada KPP tempat terdaftar untuk dilakukan perubahan data atau penghapusan NPWP atau pembuatan NPWP baru. Silakan Bapak Ibu konsultasikan kepada KPP wilayah kerjanya yang masuk ke wilayah kerjanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kita ada di wilayah KPP Pratama Kota Bumi. Slide berikutnya. Oke, untuk instansi pemerintah ini Bapak Ibu saya yakin sudah paham sekali, yaitu wajib memungut atau memotong pajak atas setiap pembayaran objek wajib potong dan wajib pungut. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, pasal 21 dan pasal 26. Nah, yang kami tegaskan kembali bahwa saat ini untuk pembuatan bukti potong atau pungut, Bapak Ibu bisa menggunakan saluran e-Bupot di web DJP online. Pembuatan bukti potong atau bukti pungut ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak rekanan. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu lupa gitu ya buat bukti potong atau bukti pungut, sekarang sudah bisa tersistem lewat DJP online e-Bupot. Bukti potong atau bukti pungut itu tentu sangat dibutuhkan oleh rekanan ya Bapak Ibu, karena kalau selama ini dipotong atau dipungut nggak ada buktinya, nah sudah dipotong atau belum itu kan pihak rekanan tentu kan butuh ya, apalagi untuk wajib pajak yang besar begitu untuk mereka sarana pelaporan sudah dipotong, misalnya sudah dipotong PPh pasal 22 atau pasal 23, itu kan nanti mereka laporkan juga di SPT tahunan badannya sebagai kredit pajak. Begitu juga dengan PPN, ketika mereka melaporkan SPT masa PPN, bukti pungut PPN-nya juga sudah harus ada, karena di situ nanti mereka harus masukkan itu nomor bukti pungutnya berapa gitu ketika melaporkan SPT masa PPN.
Kemudian ini ada perubahan sedikit di PPh pasal 4 ayat 2, Bapak Ibu. Yang tadinya di huruf A itu ada pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya, itu dihapus. Pasal 9 ayat 3 huruf A itu dihapus. Kemudian ada penambahan baru, yaitu pengaturan mengenai pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi kalau sekarang, kalau transaksinya melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, itu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2-nya dikecualikan atau tidak dipotong lagi. Kemudian ada lagi yang baru, yaitu pembayaran dengan mekanisme UP, uang persediaan, atas transaksi yang dilakukan oleh pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, itu dihapus. Jadi nanti gantinya adalah PPh pasal 22, itu yang memungut dari pihak ketiganya. Kayak misalnya tadi contohnya Siplah tadi ya, dari beli-beli. Itu PPh pasal 4 ayat 2-nya tidak lagi dipotong, tapi dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lainnya. Kemudian, ini penjelasan untuk kewajiban PPh pasal 4 ayat 2. Apa saja yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Yang pertama, persewaan tanah dan atau bangunan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini pembelian tanah atau bangunan. Kemudian yang ketiga, usaha jasa konstruksi. Yang keempat, hadiah undian. Kemudian yang kelima, pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pengecualiannya yang nomor 1 adalah untuk pengalihan tanah dan atau bangunan untuk orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta, kemudian orang pribadi atau badan dalam rangka BGS atau BSG atau pemanfaatan BMN, itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang terakhir, untuk OP atau badan yang bukan subjek pajak, itu juga tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ini contoh untuk transaksi PPh pasal 4 ayat 2, Bapak Ibu. Jadi di sini ada PTY, dia memberikan servis berupa keamanan, kebersihan, dan perbaikan. Dan PTX, dia itu memberikan sewa gedung sebesar 700 juta. Kemudian ada dinas KLM yang dia menyewa kepada PTX dan PTY mendapat servisnya. Jadi nilai PPh pasal 4 ayat 2 adalah 10% dikalikan dengan total nilai yang diberikan. Kemudian tata cara penyetorannya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah disetor atas nama rekanan. Ya, disetor atas nama rekanan. Ini ada lagi contoh untuk apabila Bapak Ibu ada pengadaan tanah untuk bangunan kantor atau bangunan gedung, begitu ya. Nilainya adalah 0% untuk pemerintah, nilainya adalah 0%. Kalau ada orang dari luar gitu, kemudian melakukan penjualan tanah kepada kantor Bapak, itu nilainya 0%. Sama, ini disetor atas nama rekanan juga.
Nah, ini untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Jadi si PT JKP di sini contohnya itu mendapatkan tender proyek konstruksi ke Dinas KLM, disetornya atas nama dinas. Rekanannya dapat bukti potong untuk jasa konstruksi. Jadi disetor atas nama dinas, rekanannya dapat bukti potong. Berbeda untuk tadi Bapak Ibu persewaan tanah dan atau bangunan itu disetor atas nama rekanan. Kalau ini disetor atas nama dinas, rekanannya dapat bukti potong. Untuk tarifnya ada perubahan sejak 21 Februari 2022 dan ada penambahan. Untuk pekerjaan konstruksi saat ini kualifikasi kecil 1,75%, menengah besar 2,65%, tanpa kualifikasi 4%. Untuk jasa konsultasi konstruksi ini tarif baru, kalau ada kualifikasi 3,5% dan kalau tidak ada kualifikasi 6%. Ada baru lagi ini pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Jadi dia jadi satu, pekerjaan jasa konsultasinya iya, kemudian pekerjaan konstruksinya iya. Kalau ada sertifikat badan usaha, tarifnya 2,65%, kalau tidak ada sertifikat 4%. Untuk undian masih sama Bapak Ibu, apabila ada mengadakan undian gitu, misalnya gebiar Samsat gitu ya, gebiar pembayaran pajak Samsat Lampung Utara begitu. Kemudian ada undiannya, itu dibayarkan 25% dari jumlah bruto dari nilai hadiah undiannya. Ini adalah pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi yang bayar pajaknya adalah pemenang, bukan dari dinasnya. Yang bayar pajaknya pemenang, bukan atas nama dinasnya. Untuk penyetorannya disetor atas nama dinas. Si pemenang dapat bukti potong. Kemudian ini ada lagi Bapak Ibu untuk pengadaan alat tulis kantor, pengadaan ATK. Kalau biasanya kita kenal itu PPh pasal 22. Ada juga di sini PPh pasal 4 ayat 2-nya. Ada kemungkinan gitu ya. Kalau dia si rekanan itu punya surat keterangan bahwa dia ada SKPP 23 atau surat keterangan bebas PPh pasal 22, maka dia tidak dipotong PPh pasal 22, tapi nanti si rekanan itu membayarkan PPh final 0,5% sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan rekanan yang memberikan SKPP 23 bahwa si rekanan ini tidak perlu dipotong PPh pasal 22 begitu, itu tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dapat surat keterangannya yang resmi diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak resmi. Bapak Ibu minta saja surat keterangan itu. Kalau ada surat keterangan itu, maka nanti si rekanan yang membayar PPh final 4 ayat 2 0,5%. Tapi kalau tidak ada SK-nya, Bapak Ibu potong PPh pasal 22 1,5% kalau ber-NPWP. Kalau tidak ber-NPWP 3%. PPh pasal 15, PPh pasal 15 ini jarang ada di kita ya. Ini PPh pasal 15 itu untuk WP pelayaran dalam negeri dan WP penerbangan dalam negeri. Ini saya tidak jelaskan, nanti untuk Bapak Ibu dinas yang ada transaksi yang semacam ini, silakan konsultasikan langsung ke kami Bapak Ibu. Untuk PPh pasal 21. PPh pasal 21 ada perubahan sedikit Bapak Ibu, menambah dan mengubah pengecualian pemotongan PPh pasal 21. Apabila WP memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan itu dikecualikan dari PPh pasal 21. Ada, kalau ada WP-nya ngasihkan ke Bapak Ibu fotokopi surat keterangan itu tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada lagi huruf C. Nah, huruf C.
Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan itu tidak dipotong PPh pasal 21 tapi nanti dipungut PPh pasal 22. Ini sama dengan yang tadi Bapak Ibu, jadi sama dengan yang di PPh pasal 4 ayat 2 tadi ya. Kalau dia pakai UP, dia tidak perlu dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 21, tapi nanti mekanismenya adalah pemungutan PPh pasal 22 dari pihak siplahnya. Ini kita transaksi yang biasa ada di kita, Bapak Ibu. Kalau PNS, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham ya. Kalau dia penghasilan dari gaji atau tunjangan itu perhitungannya nilai bruto gaji total setahun dikurangi biaya jabatan, kemudian dikurangi iuran pensiun, kemudian dikurangi PTKP dikalikan tarif. Kalau dapat honor kegiatan atau honor yang lain yang sifatnya tidak tetap dan tidak teratur, itu golongan 2 0%, golongan 3 dipotong 5%, golongan 4 15%. Ini masih sama dengan aturan yang lama. Kemudian ada lagi transaksi untuk honorer. Kalau tadi saya bilang honor kegiatan, ini honorernya atau pegawai tidak tetapnya. Tapi kalau dia dapat gaji secara teratur, tetap dan teratur, itu perhitungan pajaknya dipersamakan dengan pegawai tetap atau dipersamakan dengan PNS-nya untuk gajiannya Bapak Ibu. Tapi untuk honor kegiatan, apabila si honorer tersebut ada kegiatan kemudian dapat honor, itu nilainya langsung dikalikan tarif pasal 17 atau kita ambil yang 5%-nya. Jadi berapapun nilainya dikalikan 5%. Kok seolah nggak adil gitu ya, kalau PNS golongan 2 0%, ini kalau honorer berapapun nilainya dikalikan 5%. Ya, ini aturannya Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Kemudian untuk usahawan, kalau dia ada SKPP 23, maka dia tidak perlu dipotong PPh pasal 21, tapi nanti yang bersangkutan sendiri, si rekanan yang membayar PPh final 0,5%, sama dengan yang tadi, PPh pasal 4 ayat 2, atau PPh 22 tadi ada juga. Kalau tanpa SKPP 23, nilai brutonya dikalikan 50% untuk dapat penghasilan neto, kemudian dikalikan PPh pasal 17. Nanti ada perhitungan sendiri. Bagaimana kalau tidak punya NPWP, maka tarifnya dikalikan 20% lebih tinggi atau dikali 120%. Untuk PPh pasal 22 Bapak Ibu ada perubahan juga sama, ada penambahan, pengecualian, yaitu untuk pembelian barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau nggak repot gitu ya, mau nggak repot ngitung PPh pasal 4 ayat 2, belanjanya pakai kartu kredit pemerintah sekarang. Bisa untuk pusat, bisa untuk daerah, bisa untuk desa. Kalau Bapak Ibu belanjanya pakai kartu kredit pemerintah, itu semua tidak dipungut PPh pasal 22 dikecualikan. Kemudian ada yang baru lagi untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD atau sejenisnya itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Kalau di aturan lama hanya disebutkan dana BOS, sedangkan BOP PAUD dan yang lain itu tidak disebutkan. Kalau sekarang ditegaskan bahwa dana BOS, BOP PAUD itu sama, gitu Bapak Ibu. Kemudian pembayaran
apabila kepada rekanan yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Itu juga tidak dipungut PPh pasal 22, tapi nanti si rekanannya membayar PPh pasal 4 ayat 2 0,5% sendiri. Kemudian ada lagi yang poin H, poin huruf H, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ini sama dengan PPh pasal 21 tadi, kemudian sama juga dengan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau dia pakai UP dan kemudian belinya melalui sistem informasi pengadaan, itu tidak dipotong PPh pasal 22. Kita tidak hitung lagi pasal 22-nya, pasal 21-nya, pasal 4 ayat 2-nya. Untuk peraturan PPh pasal 22 masih sama Bapak Ibu. Nilainya masih sama, batasannya adalah 2 juta, tidak termasuk PPN-nya dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, masih sama. Yang baru adalah pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini dikecualikan. Kemudian pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air dan listrik itu juga dikecualikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang beli materai di atas 2 juta, sudah jelas ya Bapak Ibu, itu termasuk benda pos. Jadi itu dikecualikan dari PPh pasal 22. Kemudian pembelian barang menggunakan dana BOS, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya, itu juga dikecualikan. Pembelian gabah dan atau beras, itu juga sama. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan pembelian kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23 itu juga tidak dipungut PPh pasal 22. Kemudian untuk pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB atau surat keterangan bebas, contohnya misalnya pembelian benih gitu ya Bapak Ibu, itu kan dikecualikan, tapi si rekanan wajib menyerahkan SKB-nya. Kemudian yang terakhir, pembayaran dengan mekanisme UP atas pembelian yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Itu PPh pasal 22-nya nanti yang mungut adalah pihak lainnya atau pihak SIP-nya, SIPP-nya. Di PPh pasal 23 kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi critical point-nya ada di huruf H. Untuk pembayaran kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme UP, uang persediaan, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau penggunaan jasa yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ini kan sama berarti ya, PPh pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 22, pasal 23. Kalau belinya pakai UP dan dia melalui sistem informasi pengadaan, itu semua dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Oke. Dan ingat Bapak Ibu, tarif untuk PPh pasal 22 dan 23 kalau tidak ada NPWP itu nilainya lebih tinggi 100%. Oke, pasal 26 kita skip. Oke. Ini kewajiban Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu berkewajiban untuk memotong atau memungut pajak dari rekanan, kemudian membuat bukti potong dan bukti pungut, kemudian menyetorkan kepada negara, kemudian membuat bukti potong ya. Nah,
ini yang baru mungkin Bapak Ibu di kita, PPN dan PPNBM. Jadi untuk pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah, kalau pakai kartu kredit pemerintah itu juga dikecualikan PPN atau PPN dan PPNBM-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belanja pakai kartu kredit pemerintah udah benar-benar nggak pusing nih. Nggak mikirin PPh pasal 22, nggak mikir PPh pasal 23, nggak mikir PPh pasal 4 ayat 2, nggak mikir PPN. Sudah belanja aja gitu ya. Itu udah semuanya yang ngitungin nanti rekanannya gitu. Kemudian ada lagi yang baru itu, nah ini nih, yang di dalam lingkaran. Dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan pihak lain. Nah, jadi ini yang berhak menjadi rekanan dalam hal sistem informasi pengadaan pemerintah itu nanti ada PMK-nya sendiri, Bapak Ibu. Orang-orangnya itu nanti ditunjuk oleh PMK gitu, ada listnya. Jadi tidak sembarang sistem gitu yang bisa mungut PPh pasal 22 tadi, Bapak Ibu. Nah, untuk PPN saat ini disetor atas nama instansi yang bersangkutan, Bapak Ibu. Ini ya. Balik lagi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian per 1 Mei 2022, per 1 Mei 2022 itu belanja Bapak Ibu sekalian kalau PPN itu disetorkan atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan. Kalau yang lama itu pakai nama rekanan. Kalau saat ini ditegaskan kembali bahwa untuk PPN disetorkannya atas nama instansi pemerintah. Kalau yang sudah terlanjur 1 Mei kemarin disetor atas nama rekanan, Bapak Ibu bisa melakukan pemindah bukuan jadi atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan. Ini diagramnya Bapak Ibu. Jadi si PKP rekanan apabila dia menjual barang dan jasa kepada instansi pemerintah itu wajib membuat faktur dan tagihannya. Faktur pajaknya harus sudah di approve disetujui oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dibuatnya melalui aplikasi e-faktur yang terbaru, e-faktur 3.2, Bapak Ibu sekalian. Itu yang sudah mengakomodir tarif PPN yang baru per 1 April yaitu 11%. Faktur pajaknya itu dibuat pada saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan. Kalau selama ini rekanan-rekanan itu biasanya buat tagihan dulu, diserahkan kepada instansi pemerintah, baru kemudian pas mau pencairan datang ke KPP minta tolong buatkan faktur. Nah itu kurang pas ya Bapak Ibu ya, minta tolong disampaikan kepada rekanan-rekanannya. Jadi kalau mau buat tagihan itu berikut fakturnya juga, karena faktur pajak itu tanggal faktur pajak itu sama dengan tanggal tagihan seharusnya yang benar. Kemudian ini tadi yang pembebasannya yang tidak dipungutnya. Batasannya masih sama, pembelian paling banyak 2 juta, jadi di atas 2 juta itu sudah kena PPN. Kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah itu juga tidak kena PPN. Pembayaran dalam rangka pengadaan tanah, nah itu juga tidak kena PPN. Kemudian pembelian BBM dan bahan bakar bukan minyak, misalnya gas gitu ya, itu juga tidak kena PPN. Kemudian
penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi itu juga tidak dikenakan PPN. Ada juga pembelian barang atau jasa yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Itu contohnya Bapak Ibu beli beras atau gabah tadi ya, itu nggak kena PPN. Dan yang baru itu tadi pembayaran dengan mekanisme UP yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Kalau yang seperti itu bukan tidak dipungut PPN, tapi pemungutan PPN-nya yang melakukan adalah PKP rekanan, Bapak Ibu. Jadi transaksi yang bawah itu bukan berarti dia bebas PPN, bukan ya. Tapi pemungutan PPN-nya dilakukan oleh PKP rekanan. Ini juga berlaku untuk yang poin 1 Bapak Ibu. Pembelian paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN. Misalnya Bapak Ibu beli ATK gitu ya. Tapi nilainya nggak nyampe 2 juta. Nah, itu rekanannya PKP. Kalau rekanannya PKP, maka bukan berarti itu tidak kena PPN Bapak Ibu, tapi nanti yang bayar PPN adalah rekanan. Bapak Ibu tidak perlu memungut PPN-nya. Mohon dibilang sama rekanannya Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan berarti, oh ini nggak kena PPN, bukan nggak kena PPN kata-katanya. Tidak dipungut PPN, melainkan pemungutannya dilakukan oleh PKP rekanan. Oke, ini ada penegasan baru Bapak Ibu untuk BLU dan BLUD. Jadi untuk kalau BLU dan BLUD kan ya, itu kan dia bukan subjek dalam negeri karena dia termasuk unit tertentu dari badan pemerintah itu. Jadi dia karena dia memenuhi unsur sebagai unit tertentu dari badan pemerintah, maka atas pendapatannya itu bukan subjek pajak dalam negeri. Artinya dia tidak perlu lapor SPT PPh pasal 25, tidak perlu bayar PPh pasal 25 maupun pasal 29. Tapi kalau dia melakukan penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemerintahan secara umum, misalnya contohnya penyediaan KTP atau penyediaan NPWP, itu tidak dikenai PPN. Bagaimana kalau dia bagaimana kalau dia melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud di atas? Nah, contohnya rumah sakit umum daerah, itu kan dia BLUD. Artinya dia apabila melakukan penyerahan jasa itu dikenai PPN atau dia wajib dikukuhkan sebagai PKP kalau sudah memenuhi syarat 4,8 miliar setahun untuk obat rawat jalannya gitu ya. Itu dia baru dikenai PPN Bapak Ibu. Nah, ini PKP instansi pemerintah. Ini khusus untuk BLU maupun BLUD. Apabila dia menyerahkan barang atau jasa yang merupakan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, dia wajib membuat faktur dan tagihan kepada pembeli atau pengguna jasa. Nanti si PKP instansi pemerintah itu wajib memungut PPN dan wajib membuat faktur pajak. Kemudian pajak masukannya tapi tidak dapat dikreditkan Bapak Ibu, tidak dapat dikreditkan kecuali untuk BLU dan BLUD. Kalau misalnya nih kantor pajak beli belanja gitu ya, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan karena dia bukan BLU atau BLUD, kecuali kalau misalnya BLU atau BLUD itu faktur pajak masukannya bisa dikreditkan, tentu dengan perhitungan tertentu kalau untuk rumah sakit, karena dia tidak semua bisa dikreditkan. Kemudian ini
Untuk penyetoran dan pelaporan, batas waktu pembayaran, saya bacakan saja. Untuk pemerintah pusat dan daerah, PPH dan PPN, untuk pembayaran menggunakan mekanisme UP, maksimal 7 hari setelah pembayaran. Untuk mekanisme LS, pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran, itu batas waktu pembayarannya. Kemudian untuk pemerintah desa, untuk PPH dan PPN, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal transaksi. Nah ini nih biasanya nih yang suka dirapel nih, 3 bulan sekali baru bayar. Bayarnya Juli atau nanti di Desember dan di Januari gitu ya. Yang benar adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi paling lama tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPH dan PPN. Kemudian untuk PKP instansi pemerintah, untuk PPN paling lama akhir bulan berikutnya. Ini sama dengan PKP pada umumnya. Kemudian jangan lupa juga ada kewajiban pelaporan Bapak Ibu. Selain pembayaran, ada juga pelaporan. Pelaporan yang pertama adalah SPT PPh pasal 21, itu tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian PPH dan PPN pemungutan itu tanggal 20 bulan berikutnya. Ini sekarang memakai SPT unifikasi. Dia ada di DJP online yang tadi saya bilang elektronik bukti potong, e-bupot Bapak Ibu. Di situ sudah tersistem pembuatan bukti potong yang bisa Bapak Ibu posting dan langsung nanti jadi SPT. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nulis manual lagi. Kemudian untuk SPT PPN 1111, SPT PPN yang normal, ini untuk PKP instansi pemerintah, dilaporkannya menggunakan web strip efaktur.pajak.go.id, juga pakai online. Oke Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai materinya. Ini saya bacakan contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Studi kasus yang pertama, instansi pemerintah Z menyewa ruangan untuk kegiatan BIMTEK Bendahara di gedung milik PTY sebesar 50 juta. Pemesanan ruangan tersebut dilakukan melalui Marketplace X yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi Z dengan menggunakan UP. Kalau LS lain lagi ya hitungannya, ini kan UP. Bagaimana pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jadi ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah Z. Tapi dipungut PPh pasal 22 oleh Marketplace X tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 lagi. Oke. Oke, ini kita cukupkan saja. Oke, baik. Bapak Ibu, ini saya cukupkan saja materinya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan raise hand atau via kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan ya terkait edukasi PMK 59 tahun 2022. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tadi merasa masih kurang jelas, kurang paham, atau ada mengalami kendala terkait kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu terkait perpajakan ya, pembayaran atau pelaporan penyetoran perpajakan saat ini, bisa ditanyakan ke kami melalui fitur raise hand atau langsung diketik saja permasalahan atau hal yang mau ditanyakan di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti bisa kami bantu jawab
atau nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu jika memang kami merasa masih ada yang perlu dipelajari terlebih dahulu begitu. Ngomong nih, Share materi. Materinya nanti akan di-share Bapak Ibu ya di link Zoom-nya. Saya lihat tadi ada pertanyaan nih. Mau kebaca. Oh, ini yang pertama. Izin, baik, saya izin jawab ya Bapak Ibu. Izin bertanya Bapak Ibu, saat melakukan pelaporan pengiriman SPT pajak bulanan sering ditemukan kendala sertifikat elektronik tidak ditemukan. Padahal sudah diimpor dan juga sudah baik. Sudah apa ini ya? Itu oh, oke. Oke. Sehingga untuk pelaporan SPT bulanan belum bisa kami laporkan nggak saat ini. Adakah solusi untuk masalah ini? Juga sudah coba install ulang, belum bisa dilaporkan. Adakah sanksi jika terlambat atau dilaporkannya nanti akhir tahun pelaporan pajaknya? Baik. Oh, dari POM tulang bawang ya Ibu ya. Oh, untuk ini Bapak Ibu sertifikat elektroniknya tidak ditemukan padahal sudah diimpor. Baik, ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang punya kendala semacam ini juga kami ada layanan konsultasi di nomor berapa nomornya gitu ya? Ada nanti kami share nomor layanan konsultasi kami Bapak Ibu. Nanti bisa kita bantu lewat WA atau juga nanti kalau misalnya masih belum bisa kita remote dari sini komputernya Bapak Ibu sampai bisa. Gimana caranya sampai bisa. Kemudian solusinya seperti tadi ya Bapak Ibu, nanti kami share nomor WA untuk konsultasinya dan juga kalau misalnya masih mentok juga kami coba remote dari sini sampai bisa. Sanksi terlambat pelaporan itu 100.000 per bulan Bapak Ibu per masa per SPT. Untuk SPT PPH 100.000 per bulan, untuk SPT masa PPN itu 500.000 per bulan per masa. Jadi kalau pertanyaannya adakah sanksi, kemungkinan iya ada. Bapak Ibu mudah-mudahan terjawab. Kemudian dari Pak Muhammad Khairun. Assalamualaikum, salam sehat Bapak. Mau nanya untuk pegawai honorer yang selama ini nggak dikenakan pajak, untuk selanjutnya dikenakan PPh. Tolong minta penjelasannya. Oke, ini untuk pegawai honorer harus kita pisahkan dulu Bapak Ibu. Jadi ada honor kegiatan atau honor yang tidak teratur yang dapat kalau ada kegiatan aja gitu ya. Dan gaji yang diterima pegawai honorer yang tetap setiap bulan. Kalau untuk honor kegiatan
itu perlakuannya sudah jelas untuk PNS, ASN yang golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Tapi kalau pegawai honorer yang mendapat honor kegiatan yang tidak tetap tadi itu dikenakan 5%. Kalau gajinya yang tetap diterima setiap bulan itu dihitungnya sama dengan pegawai tetap atau PNS. Jadi Bapak Ibu lihat dulu PTKP-nya. Paling gampang ini deh, batasannya PTKP itu kan paling bawah 4.500.000 sebulan. Kalau dia gajinya sudah di atas 4.500.000, baru kita berhitung dengan iuran pensiun dan biaya jabatan. Kalau misalnya masih di bawah 4.500.000, itu sudah pasti nggak kena PPh. Itu Bapak Ibu. Itu untuk gajinya ya, untuk gaji yang diterima setiap bulan tetap. Mudah-mudahan menjawab Bapak. Kalau kurang jelas silahkan di kolom chat lagi atau silahkan open mic-nya. Dari Pak Dedi Mandua Lampung Utara. Kami dari Satker Mandua Lampung Utara mau bertanya Pak, NPWP Man kami lihat di lampiran undangan Zoom KPP ini berubah ya Pak. Yang mau saya tanyakan, kalau kita mau membuat e-billing store pajak, pakai NPWP lama atau yang baru? Oke. Kalau NPWP yang baru, apakah passwordnya masih tetap atau bagaimana? Oke, gini Bapak Ibu. Kalau MAN ini di bawahnya Kemenak sekarang ya Bapak Ibu? Atau di bawah dinas pendidikan provinsi? Sama dengan SMA ya Bu? Oke, mungkin harus kita tanya kali ya. Oh ya boleh. Ditanya. Oke, baik Pak Dedi, kami mohon juga ininya Pak, penjelasan lebih lanjutnya Pak. Jadi kalau untuk SD SMP ya Pak, SD SMP itu saat ini NPWP-nya sudah dihapus dan sekarang menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Kabupaten terkait SD SMP. Untuk SMA itu juga sudah dihapus dan sekarang menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau untuk MAN ini di bawah Dinas Pendidikan Provinsi atau Kemenak, Pak? Kami Satker sendiri, Pak. Di bawah provinsi, di bawah Kanwil provinsi, tapi kan bayarnya pakai NPWP kami selama ini. Ah ya Pak. Kalau oh, berarti DPA-nya sendiri ya Bapak ya. Jadi gini, DIPA sendiri. Jadi gini Pak, kalau untuk NPWP kemarin memang semua itu, hampir semua ya Pak ya, hampir semua itu dihapus dan diterbitkan ulang NPWP baru Bapak. Jadi kalau pertanyaannya Bapak tadi pakai NPWP lama atau NPWP baru, pakai NPWP yang baru Pak. NPWP lama itu mungkin masih bisa untuk bayar, tapi biasanya itu cuma diaktifkan sementara 1 bulan, gitu Iya. Pak. Untuk passwordnya gimana Pak? Apa dirubah? Apa gimana? Berubah Pak, iya berubah Pak. Untuk akun login DJP online-nya otomatis berubah Pak. Oh iya Jadi Pak. harus daftar ulang baru lagi. Oh, iya Pak. Oke. Kalau Bapak butuh Evin, boleh Pak nanti chat ke kami juga boleh. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Dari Bendahara Polres Lampung Utara. Izin bertanya, untuk pemotongan pajak yang melalui kontrak PPN dikenakan instansi untuk PPh-nya bagaimana? Dan yang dimaksud surat keterangan itu yang seperti apa? Oke, saya jawab yang terakhirnya dulu Pak ya, karena yang pertamanya saya kurang jelas ini pertanyaannya. Jadi kalau yang dimaksud dengan surat keterangan itu, si rekanan itu ke KPP Pak, untuk minta surat
keterangan itu macam-macam Pak. Ada surat keterangan bebas, artinya dia bisa bebas pasal 21 atau pasal 22, atau juga ada surat keterangan PP 23. Nah, kalau yang PP 23 tadi dia tidak dipotong PPh pasal 22 atau PPh pasal 4 ayat 2. Jadi surat keterangan itu yang menerbitkan dari pihak DJP, dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kalau rekanannya Bapak punya, memiliki, dan bisa menunjukkan dan memberikan fotokopiannya ke Bapak, itu Bapak perlakuan pemotongan PPh-nya seperti yang tadi saya jelaskan Pak. Kalau dia punya surat keterangan PP 23 berarti tidak perlu dipotong PPh pasal 22 dan PPh 4 ayat 2, tapi si rekanannya tetap bayar pajak, bukan berarti tidak bayar pajak sama sekali, bukan begitu. Jadi dia tetap bayar pajak tapi nanti bayar sendiri gitu. Enggak dipotong PPh pasal 22 atau PPh pasal 4 ayat 2. Kalau pertanyaan yang pertamanya saya kurang jelas Pak. Kira-kira Pak. Oh iya, baik. Mungkin gini Pak ya, kalau untuk pertanyaannya nomor 1, saya jawabnya seperti ini Pak ya. Kalau untuk di kontraknya Bapak yang saat ini, itu untuk PPh-nya disetor atas nama rekanan. Pasal 22 ya, pasal 22. Sedangkan untuk PPh pasal 23 dan PPN itu disetor atas nama instansi pemerintahnya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan kalau yang mau bertanya secara langsung, ngobrol-ngobrol juga boleh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini ada nomor konsultasi kami ya di 0821. Nanti kami tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bertanya lebih jauh nanti 0821 8151 0752. Ya. Nah, jadi nanti di sini ada nomor konsultasi perpajakan kalau misalkan selepas dari edukasi pada pagi hari ini masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali. Nah, mumpung kami masih ada waktu sedikit ini, Bapak Ibu boleh yang mau masih kurang jelas, mau ditanyakan kendala atau materi terkait PMK 51 ini, yang PMK 59 yang masih belum jelas, kurang paham, masih bingung, silakan menggunakan fitur raise hand atau ditanyakan saja langsung di kolom komentar juga boleh. Udah. Baik, ini mungkin materinya akan kita kirim ulang ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat bergabung bisa. Ya, ini materi PMK. Baik, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Pak Lukna Abdidah dari POM Tulang Bawang. Kalau ingin mengajukan konsultasi atau bimbingan pelaporan perpajakan secara daring dan pribadi, apakah bisa bersurat? Jika bisa, ke alamat email atau apa Bapak Ibu? Oke, Bapak,
kalau misalnya Bapak Ibu secara daring, mungkin bisa WA ke kita dulu ya Bapak Ibu, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau konsultasi kami yang datang ke sana gitu juga boleh. Misalnya Bapak Ibu mau mengundang kami, tapi kita ngobrol dulu aja lewat WA Bapak Ibu di nomor 0821 8151 0752 tadi sudah kami share nomornya. Karena masih ada waktu, jadi masih kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang masih mau bertanya, atau mungkin ada kendala yang sedang dihadapi terkait perpajakan, boleh itu pembayaran atau pelaporan, nanti bisa langsung konsultasi di acara Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Nanti langsung saja kendala yang dihadapi boleh dituliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami bantu jawab begitu. Oh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, materinya sudah bisa kan ya? Sudah bisa di-download ya? Ada pertanyaan lagi. Yang dikenakan pajak 5. Nah, coba dijawab dulu. Sudah ya Bapak Ibu ya. Untuk ini yang pertanyaan tentang pegawai honor tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Bapak Eka ya, bahwa batasannya itu 4,5 juta. Jadi kalau di bawah itu tidak dikenakan pajak. Itu. Sama-sama Pak. Baik, untuk materinya nanti kami sampaikan juga ke ini ya, melalui KPPN Kota Bumi dan Liwa ya Bapak Ibu ya. Apabila misalkan tidak bisa di-download di sini, nanti kami share juga ke KPPN Kota Bumi dan KPPN Liwa. Ya, sini. Baik, Bapak Ibu, ada yang raise hand? Oh, Pak Dori. Ya, silakan Pak Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Jelas Mas.
Oh, hilang. Bapak Dori, apakah masih tersambung? Oh, ya izin. Bapak Dori dari KPPN Kota Bumi, silakan. Atau mungkin nanti ini ya Pak, bisa lewat saya atau nanti ke Bapak Eka ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah ya sosialisasi hari ini. Ya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dikonsultasikan melalui nomor konsultasi yang disampaikan oleh Mbak Takia dan Pak Eka ya, ataupun bisa juga melalui KPPN nanti disampaikan ke saya atau ke Pak Iswar Juli untuk KPPN Liwa dan mungkin Pak Fahmi ya. Nah, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Dan satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan, menegaskan ya untuk PPN ini agar SSP-nya dibuat atas nama instansi pemerintah. Dan tadi yang kartu kredit ya, kalau menggunakan kartu kredit itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian lebih mudah karena yang menghitung pajaknya adalah dari pihak sistem instansi pengadaan ataupun rekanan pihak ketiga melalui aplikasi. Nah, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dari kami, baik dari perkataan maupun perilaku. Untuk itu kami akhiri acara sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bu.